أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله وعزكم الله جميعا. Kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita bimannihi wa karamihi, terlebih khusus hidayatul iman wal Islam, sebagai kenikmatan yang tertinggi yang Allah berikan kepada hambanya, yang wajib kita senantiasa menjaga dan memeliharanya, karena itu merupakan ra'sul mal yang bisa menghantarkan seorang hamba kepada sa'adatud dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Dan juga nikmat Allah berikan kepada kita kesehatan untuk bisa memanfaatkannya dalam mengisi bulan Ramadan yang mulia ini bil a'mal as-salihah wa ta'at yang kita persembahkan kepada Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan sore yang mulia ini di hadha syahr al-mubarak, syahrul Ramadan, kita membuka kembali pelajaran tafsirul Quran dari tafsir yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Pada tafsir suratul An'am ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41, fi qaulillahi azza wa jalla, qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi aw atatkum sa'ah aghayra allahi kuntum shadiqin tad'una fayakshifu ma tad'una in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Dalam ayat yang mulia ini, sebagaimana kita mengambil faedah tafsir dari Syekh rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dari celaan kepada orang-orang kafir yang menunjukkan syaqafatul uqul yang ada pada mereka, kedunguan akal yang ada pada mereka, yaitu ketika mereka fi syada'id wal di tengah situasi yang genting, bencana, bahaya menimpa mereka yang bisa merenggut nyawa mereka, yang bisa membinasakan mereka orang-orang kafir,
mereka mengikhlaskan dan memurnikan doa hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari kondisi terjepit yang demikian, wal'iyadu billah, raja'u ila kufrihim, mereka kembali kepada kekufurannya, kepada kesyirikannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayat yang mulia ini, qul ara'aitakum in atakum adabullah aw atatkumus sa'ah. Jadi akhbiruni, nyatakan kepadaku, kabarkan kepadaku, jika datang kepada kalian orang-orang kafir adab Allah, atau datang kepada kalian as-sa'ah, dari balaya, bencana yang besar yang bisa membinasakan kalian, aghairallah tad'una in kuntum shadiqin, apakah kepada selain Allah kalian menyeru, kalian berdoa jika kalian adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar? Yang faktanya orang-orang kafir di saat yang demikian mereka berdoa hanya kepada Allah wahdah, dan mereka tinggalkan berhala-berhala mereka, alihatun yang mereka ibadahi, sembahan yang mereka ibadahi selain Allah Jalla wa'ala di waktu itu. Ini celaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka orang-orang kafir yang menunjukkan kedunguan akal mereka. Pada keterangan Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, beliau juga membawakan, menukil ayat-ayat Al-Quranul Karim yang juga menegaskan makna yang sama pada ayat yang kita murajaah dari penjelasan tafsir beliau. Di antaranya dalam surat An-Naml ayat yang ke-61, fi qaulillahi azza wa jalla amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma Allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Kemudian juga dalam surat An-Naml ayat yang ke-62, fi qaulillahi azza wa jalla amman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifu asy-su' wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma Allah. Demikian juga dalam surat An-Naml ayat yang ke-63, amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa man yursilur riyaha nusyuran baina yaday rahmatih. Dalam qiraah yang lainnya berbunyi nusyran baina yaday rahmatih, di mana ayat-ayat yang dinukil oleh Syekh rahimahullah semakna dengan ayat dalam surat Al-An'am yang kita murajaah dari tafsir beliau, yang juga menegaskan keadaan orang-orang kafir di saat mereka fi syiddah, fi syada'id, terjepit dalam situasi yang genting. Mereka mengakui akan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memurnikan ibadah doa mereka hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mengakui, mengetahui dan mengilmui akan
kekhususan rububiyatillahi jalla wa ala, akan rububiyah Allah, bahwa Allah yang mencipta alam semesta ini, Allah yang menguasai alam semesta ini, Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Sehingga di saat yang demikian mereka mengikhlaskan doanya, meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah, wa hadhihi khasaisuhu wa huququhul khalisah. Ini merupakan haknya Allah, kekhususan hanya milik Allah Jalla wa ala, yang termasuk dalam rububiyah Allah yang maha mutlak, bahwa Allah yang menguasai alam semesta ini. Qala rahimahullah, hadhihi huququllah al-khalisatu lahu, fanahnu ma'asyiral mu'minin nukhlisuha lillahi irda'an lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa iqtida'an bi rasulih wa li'alla nata'adda hududallah wa nusarrifu huquqahu li ghairihi wal kuffaru ya'lamuna hada wa ya'lamuna anna hadhihi huququllah al khalisatu lahu. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir di saat mereka terjepit, datang bencana kepada mereka, kemudian mereka mengikhlaskan doanya, meminta pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, mereka mengetahui bahwa yang bisa menyelamatkan mereka adalah Allah. Mereka menetapkan akan haknya Allah yang demikian, itu hanya milik Allah Jalla wa ala. Maka kata Syekh rahimahullah, kita orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kaum muslimin, wajib untuk memberikan dan memurnikan ibadah kita kepada Allah, doa kita kepada Allah. Demikian juga fi syiddah, di situasi genting, wajib bagi kita untuk berdoa kembali hanya kepada Allah wahdahu la syarikalah. Ini dalam rangka, kata Syekh rahimahullah, irda'an lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam rangka kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ridha dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga iktidaan bi rasulih alaihi salatu wassalam. Dalam rangka kita mencontoh, mengikuti Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga dalam rangka kita tidak melewati batasan-batasan ketetapan atau hukum-hukum Allah Jalla wa ala. Nusarrif huquqahu li ghairihi, misalnya dengan kita memalingkan hak yang demikian, rububiyah Allah yang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kepada selain Allah Jalla wa ala. Kita memohon kepada selain Allah Jalla wa ala di situasi yang genting, ketika turun bencana atau musibah atau ujian-ujian yang lainnya, sehingga seorang hamba dalam keadaan dia terjepit dalam keadaan sempit hidupnya, maka wajib bagi seorang mukmin, seorang muslim, untuk memberikan haknya Allah di saat yang demikian, yakni memberikan doa, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian, kata Syekh rahimahullah, orang-orang kafir pun mengilmuinya, mengetahuinya, dan menetapkan di saat mereka
dalam kondisi terjepit. Mereka mengetahui bahwa satu-satunya sesembahan yang hak yang bisa menyelamatkan mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka berikan haknya kepada Allah di saat yang demikian, yakni mereka memurnikan doanya, meminta keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melihat asyada'id, perkara bencana yang menjadikan keadaan mereka sempit di situasi yang genting, akan membinasakan mereka, menenggelamkan mereka, seperti keadaan yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, ka'ayyuhayja 'alaihimul bahr bi amwajihi wa ahwalihi fayadunnu al-maut. Ketika mereka diombang-ambingkan oleh badai, ombak, angin kencang di tengah laut, dan mereka mengira kematian akan segera membinasakan mereka di tengah laut. Dalam kondisi yang demikian, inda hada yukhlisuna al-ibadata wad-du'a lillahi wahdah. Di saat yang demikian mereka mengikhlaskan ibadah dan doa hanya kepada Allah semata. Faida anjahum Allah raja'u ila ma kanu alaihi. Ketika Allah kemudian menyelamatkan mereka, maka mereka kembali kepada kehidupan mereka sebelumnya, menjalankan perbuatan-perbuatan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam ayat ini kata Syekh rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mencela mereka, menghinakan mereka orang-orang kafir, kama abahum fihi fi ayatil an'am hadhihi wa amthaluha fil Qur'an katsiratun. Ayat-ayat yang semisal dengan ini sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti dalam ayat yang lainnya yang dinukil oleh Syekh rahimahullah dalam surat Bani Israil, fi qaulillahi azza wa jalla wa idza massakumud durru fil bahr. Ini yumassi sudur, ketika menimpa kalian petaka, bahaya, bencana, kemadaratan di tengah laut, in hajat alaihimul amwaj wa asafatir rih wa kadatis safinah tughraq bima fiha. Ketika diombang-ambingkan oleh badai, ombak yang besar di tengah laut, angin yang kencang sehingga menimbulkan gelombang yang tinggi dan besar, dan safinah yang mereka tumpangi atau perahu kapal yang mereka tumpangi hampir tenggelam, akan membinasakan mereka, kapal dan yang menaikinya dari orang-orang kafir. Idh massakumud durru fil bahri dalla an tad'un. Kalian orang-orang kafir di saat yang demikian, dalla an tad'una, jadi ghaba ankum kullama kuntum tad'una wadmahal. Kalian tinggalkan, kalian lupakan apa yang kalian seru sebelumnya, apa yang kalian sembah sebelumnya selain Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian dalam kondisi yang demikian. Jadi mereka benar-benar tahu, mereka benar-benar sadar, mereka benar-benar mengilmui bahwa yang bisa menyelamatkan mereka dalam kondisi yang demikian hanyalah Allah Jalla wa Ala, ilahun haq, bukan sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah. Mereka tahu yang demikian. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Bani Israil. Idza massakumud durr fil bahri dalla an tad'un.
Jika menimpa kepada kalian bencana di tengah laut, kalian akan tenggelam dan binasa di tengah laut. Dalla man tad'una, kalian tinggalkan dengan sadar dari sembahan-sembahan yang kalian sembah sebelumnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dalla man tad'una illa iyyah, kalian hanya berdoa di waktu yang demikian hanya kepada Allah semata. Ini berarti mereka orang-orang kafir sadar bahwa yang mereka ibadahi, yang mereka sembah sebelum mereka di situasi yang genting tersebut tidak bisa memberikan an-nafa' wa dur, tidak bisa menolong mereka, tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak bisa menyelamatkan mereka orang-orang kafir. Dan mereka sadar dan mengetahui, mengilmui bahwa Allah lah yang bisa menyelamatkan mereka dalam kondisi yang demikian. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Bani Israil, illa iyyah falamma najjakum ilal barri, ketika kami yakni Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian ke daratan selamat, tidak jadi binasa di tengah laut, ditenggelamkan oleh ganasnya ombak dan angin yang kencang di tengah laut, kalian selamat kembali ke daratan. Anqadakum min dalikal qurab wal fil bahr a'radtum ay raja'tum ila kufrikum, ketika kalian sudah selamat kembali ke rumah-rumah kalian, ke darat, raja'tum ila kufrikum, kalian kembali kepada kekufuran kalian, kalian kembali kepada kesyirikan yang kalian perbuat, mensyirikatkan Allah, menyembah sesembahan-sembahan selain Allah Jalla wa Ala. Ini kedunguan akal yang ada pada orang-orang kafir. Sehingga dalam ayat yang mulia ini, dari ayat yang kita murajaah tafsir dari beliau, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, afa amintum ay yaksifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila am amintum ay yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifan minar rih fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Ini ayat-ayat dalam surat Al-Isra dari keadaan orang-orang kufar yang dinukil oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, yang juga menegaskan kepada kita akan keadaan orang-orang kafir sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am yang kita murajaah dari tafsir beliau rahimahullah. Wa qala jalla wa ala wa jarabna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahumul mawj min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'awu allaha mukhlishina lahuddin. Ini juga mengkhabarkan kepada kita dari ayat dalam surat Yunus ayat 22 dan ayat 23 yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, yang juga mengkhabarkan kepada kita akan kondisi keadaan orang-orang kafir ketika diterpa badai di tengah laut, ombak besar akan menenggelamkan mereka, membinasakan mereka min kulli makan, wa dhannu annahum uhita bihim, badai gelombang yang besar akan membinasakan mereka, dan mereka yakin mereka tidak akan selamat, kita tidak akan selamat. Mereka dalam keadaan meyakini mereka akan binasa.
dhannu annahum uhita bihim. Nah, di saat yang demikian, da'awullah mukhlishina lahuddin. Mereka menyeru berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa mereka, agama mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam ayat yang lainnya yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, qala Allah azza wa jalla la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Mereka mengatakan orang-orang kafir, jika kita selamat maka kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur. Ini dakwah mereka orang-orang kafir di saat genting, di saat mereka akan binasa dengan badai yang menenggelamkan mereka di tengah laut. Mereka berdoa, mengikhlaskan permohonan mereka, meminta pertolongan hanya kepada Allah, mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah. Jika engkau menyelamatkan kami, maka kami akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ini keadaan mereka orang-orang kafir fi syada'id, di situasi yang mencekam, di situasi yang genting, yang akan membinasakan kehidupan mereka. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ketika kami menyelamatkan mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kembali menjadi kaum yang bagha, yang sombong di muka bumi, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong kepada syariatnya, menolak al-haq, menolak syariat Allah Subhanahu wa taala yang diserukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat Luqman ayat yang ke-32 yang dinukil oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, qala Allah azza wa jalla wa idza ghashiyahum mawjun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin. Demikian juga dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-65, qala Allah azza wa jalla fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mengkhabarkan kepada kita dari keadaan orang-orang kafir yang dikhabarkan oleh Allah, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka orang-orang kafir, menunjukkan kedunguan akal yang ada pada mereka di saat mereka fi syiddah, di waktu yang genting, di waktu mereka terjepit, akan tenggelam di tengah laut. Misalnya dalam ayat-ayat Allah kabarkan mereka mengikhlaskan doa, ibadah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan mereka tinggalkan dengan sengaja, hamdan, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Mereka lupakan dengan sengaja dari sembahan-sembahan mereka sebelumnya selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka ibadahi. Sebagaimana yang Allah kabarkan dalam surat Al-Isra, "Dalla man tad'una." Mereka tinggalkan dengan sengaja, dengan sadar. Mereka buang sesembahan mereka sebelumnya selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengikhlaskan doa, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fil fulki da'u ma mukhlishina lahuddin. Ini ayat yang dinukil oleh Syekh rahimahullah yang menunjukkan kondisi keadaan orang-orang kufar, orang-orang kafir, yang mereka mengakui akan rububiyatillahi azza wa jalla, tetapi ketika mereka diselamatkan oleh Allah di saat genting, mereka kembali kepada kekufuran mereka, kesyirikan yang ada pada mereka. Kemudian Syekh rahimahullah menukil satu riwayat dalam hadis
yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim, Ibnu Asyakir dan yang lainnya, Al-Imam Ad-Daruqutni, dari kisah seorang sahabat yang bernama Ikrimah bin Abi Jahl radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Ini nama Ikrimah di Arab adalah nama laki-laki. Ikrimah bin Abi Jahl. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Ikrimah bin Abi Jahl adalah seorang yang ketika musyriknya masih kafir, syadidul adawah lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa wa abuhu. Dalam memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat keras. Ini sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ikrimah dan juga bapaknya Abu Jahal. Falamma fataha Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Makkah fi 'am 8 min al-hijrah, haraba Ikrimah wa raqiba fi safinah min al-Bahr al-Ahmar ra'ihan ila al-Habasyah. Jadi ketika Fathu Makkah, ditaklukkan Makkah oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada tahun ke-8 Hijrah, maka Ikrimah ini lari, kabur dan naik kapal, naik perahu di Laut Merah menuju Habasyah. Ketika di tengah laut, falamma lajahat bihim as-safinah fil bahr hajat alaihim ar-rih. Ada badai, topan, sehingga menimbulkan gelombang yang sangat besar. Wa aikanu bil halak. Penumpangnya diantaranya Ikrimah bin Abi Jahal ini, mereka semua meyakini bahwa mereka akan tenggelam, bahwa mereka akan binasa dengan badai tersebut. Gelombang besar menguasai mereka, mengombang-ambingkan mereka di tengah laut. Nah, di saat yang demikian, jami'u man fis safinah yatanadawun wa yunada ba'duhum ba'da ihdaru fi hadzal waqt an tad'u ghairallah li'annahu la yukhlisukum min hadza illa Allah wahdah. Nah, di saat genting yang demikian, mereka diombang-ambingkan oleh badai di tengah laut dan akan menenggelamkan mereka, dan mereka dalam keadaan yakin akan binasa. Maka penumpangnya mereka saling berteriak dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ihdaru fi hadzal waqt an tad'u ghairallah. Hati-hati, kondisi yang demikian jangan sampai kalian berdoa kepada selain Allah. Nah, ini saling mengingatkan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Dalam kondisi yang demikian, mereka diombang-ambingkan oleh badai di tengah laut yang akan menenggelamkan mereka. Mereka saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Hati-hati, di waktu yang demikian jangan sampai kalian berdoa kepada selain Allah. Karena kata mereka, satu dengan yang lainnya saling mengingatkan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali hanya Allah semata. Undur. Kita bisa melihat dungunya orang-orang kafir yang mereka bersaksi di tengah kondisi yang sulit demikian akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan miskinnya mereka orang-orang kafir ketika Allah menyelamatkan mereka, waliyadu billah, mereka kembali kepada kekufuran dan kesyirikan yang ada pada mereka.
Di saat genting yang demikian, mereka saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Hati-hati, jangan sampai kalian berdoa kepada selain Allah. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali hanya Allah. Falamma sami'ahum yaqulun, jadi ketika Ikrimah ini mendengar percakapan yang demikian dari penumpang kapal yang saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, maka dia berkata, Allahumma laka alayya al-ahad in anjaytani min hadihi la ad'anna yadi fi yadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala ajidannahu ra'ufar rahimah. Ikrimah mengatakan di tengah-tengah keadaan yang genting tersebut, mendengar percakapan satu dengan yang lainnya, maka dia bersumpah kepada Allah dan menetapkan janji atas nama Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menyelamatkanku, maka aku akan letakkan tanganku ini di tangan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan aku akan menjadi orang-orang yang Raufur Rahim, saling menyayangi, saling mencintai di atas iman, akan masuk Islam. Dia membuat janji di tengah situasi yang genting tersebut. Ketika mendengar saudara-saudaranya yang lain mengingatkan jangan sampai berdoa kepada selain Allah. Faraja'a wa aslama. Fa'anjahumullah faraja'a wa aslama. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kapal tersebut dan penumpangnya. Mereka semua selamat. Nah, Ikrimah bin Abi Jahal ini kemudian pulang dan masuk Islam. Wasara min khiyari ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan akhirnya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu arrah menjadi salah satu dari sahabat pilihan yang utama di kalangan para sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dulunya orang tersebut memusuhi dengan permusuhan yang keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dirinya. Ini pentingnya kita mengimani dan mempelajari akan ketetapan takdir Allah Azza wa Jalla, yang terkadang kita tidak mengetahui berbolak-baliknya hati seorang hamba, dulunya membenci, dulunya memusuhi, kemudian pada akhirnya menjadi sahabat kita, atau sebaliknya, dulunya sebagai sahabat, dulunya sebagai orang yang baik, pada akhirnya dia bermusuhan dengan kita. Ini menunjukkan bahwa hidayah semata-mata ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dulunya kafir, kita tidak mengetahui akan hidayah orang tersebut menjadi hamba yang beriman, atau sebaliknya, waliyadu billah. Dari kisah Ikrimah bin Abi Jahal kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar, baik dari sisi pelajaran tafsir yang kita bahas dari keadaan orang-orang kafir yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, banyak dalam ayat-ayat Al-Quran, maupun dari sisi yang lainnya. Qala Syekh rahimahullah, فَنَحْنُ مَعَاشِرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا نَزَلَتْ بِنَا الْبَلَايَا كَأَنْ يَهِيجَ عَلَيْنَا الْبَحْرُ فِي سَفِينَةٍ أَوْ نَقَعَ أمور لا يقدر على دفعها إلا الله فاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام وعملا بكتابنا وتوحيدا لربنا نعطي الله حقه الخالص ولا نفعل كما يفعل الكفار. Kita
kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, segenap orang-orang yang beriman apabila turun pada kita atau menimpa pada kita bencana, musibah atau ujian kehidupan yang menyempitkan hati kita, menjadikan kita sedih, atau ujian-ujian hidup yang lainnya, seperti dalam contoh seorang yang diombang-ambingkan oleh badai di tengah laut, oleh ombak besar di tengah laut, atau perkara yang lainnya, la yaqdir ala daf'iha illallah, yang tidak bisa terlepas atau selamat dari bencana tersebut kecuali hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Maka dalam kondisi yang demikian, dalam rangka kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengan Al-Qur'anul Karim sebagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak kabarkan dalam ayat-ayatnya, wa tauhidan li rabbina, dalam rangka kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita memberikan haknya Allah hanya kepada Allah murni. Berdoa hanya kepada Allah, kembali hanya kepada Allah. Di saat syiddah demikian juga ar-rakha. Di saat genting, di saat bencana menimpa kita, ujian hidup, kesempitan menimpa kita, demikian juga ketika kelapangan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita orang-orang yang beriman. Wala naf'al kama yaf'alul kuffar. Jangan kita melakukan perbuatan seperti orang-orang kafir, karena Allah mencela mereka, Allah menghinakan mereka dari perbuatan orang-orang kafir, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Di saat sulit, di saat genting, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tetapi ketika diselamatkan oleh Allah, mereka dalam keadaan lapang kembali kepada kekufuran, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Li'annahum waqta syada'id yukhlisuna al-ibadah liman khalaqahum wa fi waqti ar-rakha yarji'una lisyirkihim. Di saat sempit mereka orang-orang kafir mengikhlaskan ibadah, taubat kepada Allah Azza wa Jalla, tapi di saat rakha, di saat lapang, Allah selamatkan mereka, wal iyad billah, mereka kembali kepada kesyirikan dan kekufuran mereka orang-orang kafir. Sehingga dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dalam surat Al-An'am, "Qul ara'aitakum." Katakan ya Muhammad, ara'aitakum, yakni kabarkan kepadaku, umumkan kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan kalimat yang masyhur dalam bahasa Arab, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Hadhihi al-kalimah kalimatul masyhura fiha inda ulama al-arabiyyah wa ulama at-tafsir, yang artinya indal jumhur akhbirni wa tahqiq an al-kaf fiha la mahala laha min al-i'rab. Ini dari sisi bahasa Arab yang maknanya akhbirni, umumkan kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, kabarkan kepadaku, kalian orang-orang kafir, jika kalian datang kepada kalian adab Allah, jika datang kepada kalian bencana yang besar, aw atatkumus sa'ah aghairallah tad'un in kuntum shadiqin, apakah kepada selain Allah kalian kembali menyeru, berdoa, jika kalian adalah orang-orang yang jujur? Nyatanya, faktanya mereka orang-orang kafir, di saat genting mereka mengakui Allah Jalla wa'ala, bahkan mengikhlaskan ibadah doa mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kul ara'aitakum akhbirni, akhbiruni,
ayyuhal kuffar alladzina ta'diluna billahi ghairahu. Umumkan kepadaku, wahai kalian orang-orang kafir, yang kalian berpaling dariku, yakni dari Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tusarrifuna huquqahu li ghairihi, beribadah kepada selain Allah, memberikan haknya Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tad'una ma'ahu ghairahu, menyeru, berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian orang-orang kafir, in ja'atkum baliyah minal balaya, ya, jika menimpa kepada kalian bencana besar, in atatkum adabullah, seperti badai di tengah laut yang akan membinasakan kalian, au atatkumus sa'ah, atau bencana yang besar yang lainnya yang lebih besar daripada itu. Atatkumus sa'ah yakni mim bala'in adim wa dahiyatin udma, bencana yang lebih besar daripada itu, yang kita bisa melihat dari kisah kaum-kaum sebelum umat ini, bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana yang besar. Aghairallahi tad'un, apakah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kalian menyeru? Ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang kafir. Waliyadu billah. Kita umat muslimin tidak berbuat, tidak melakukan perbuatan seperti orang-orang kafir. Di saat mereka fi syiddah, mereka mengikhlaskan ibadah. Di saat mereka fi raha, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka selamat kembali ke rumah-rumah mereka, selamat sampai daratan, mereka kembali ala syirkihim, ala kufrihim, kembali kepada kekufuran, kembali kepada kesyirikan yang mereka perbuat. Orang-orang yang beriman, kaum muslimin tidak demikian. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan dalam sabdanya, man sarrahu ayyastajiba lahu inda syada'id wal qarab falyukthir ad-du'a fir raha. Barang siapa yang ingin dia diijabahi doanya ketika situasi genting, ketika datang bencana, ketika dalam keadaan terjepit, maka perbanyaklah doa ketika lapang, ketika dalam keadaan sehat, ketika dalam keadaan selamat, tidak dalam situasi genting. Jadi syukur kepada Allah fi syiddah wa fi raha. Kita beriman kepada Allah, kita mensyukuri nikmat Allah, kita beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik di saat genting maupun di saat selamat, di saat dalam situasi kelapangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerupai orang-orang kafir, di mana di saat syiddah mereka mengikhlaskan niat, mereka tobat. Tapi di saat diselamatkan oleh Allah, di saat mereka kembali dalam kehidupan sebelumnya diselamatkan oleh Allah, waliyadu billah, mereka kembali pada kekufuran dan kesyirikan yang mereka perbuat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan kepada orang-orang kafir, qul ara'aitakum in atakum adabullah aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'un. Apakah kalian orang-orang kafir menyeru dan berdoa kepada
selain Allah Subhanahu wa taala di saat genting, di saat kalian akan binasa, fi dzalikal waqt atad'una fi dzalikal waqt ghairu Allah min hadhihi al-asnam allati ta'buduna dunah. Berhala-berhala yang kalian ibadahi, apakah kalian menyeru dan meminta kepada mereka pertolongan kepada berhala-berhala tersebut? Nyatanya tidak. Justru mereka meninggalkan dengan amdan, dengan sadar, dengan sengaja berhala-berhala yang mereka ibadahi, bahkan dibuang di tengah laut dalam situasi yang demikian. Berhala-berhala yang mereka sembah, patung-patung yang mereka sembah, yang mereka bikin di saat mereka diombang-ambingkan oleh badai di tengah laut yang akan menenggelamkan mereka, mereka buang berhala-berhala tersebut di tengah laut. Mereka mengikhlaskan doa, meminta pertolongan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah wahdahu la syarikalah. Wal ma'na kalla la tad'una fi dzalikal waqt illa iyyahu wahdahu. Ini faktanya, nyatanya orang-orang kafir sebagaimana Allah kabarkan dalam ayat yang mulia ini, di saat yang demikian mereka hanya menyeru, mengikhlaskan doanya kepada Allah semata. Bal iyyahu tad'un, yakni hanya kepada Allah. Nah, didahulukan di sini qaddamal maf'ul lil hasr, sebagaimana kita pelajari dalam bahasa Arab. Ketika maf'ul didahulukan, maka itu memiliki makna al-hasr, pembatasan, kekhususan. Jadi mereka orang-orang kafir dalam keadaan di waktu yang demikian sungguh-sungguh mereka hanya menyembah, beribadah, menyeru, meminta pertolongan, mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Tidak kepada yang lainnya. Fayakshifu ma tad'una ilaihi. قال الشيخ رحمه الله هذا الذي تدعون الله إليه أي إلى أن يكشفه عنكم ويزيله عنكم قد يكشفه إن شاء وإن شاء لم يكشفه فهذه قيدت بالمشيئة. Ini faedah yang lainnya dari ayat yang mulia ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, mereka berdoa kepada Allah, orang-orang kafir, dan dikabulkan doa mereka oleh Allah. Yakshifu ma tad'una ilai. Allah hilangkan bencana badai, ombak besar yang akan menenggelamkan mereka di tengah laut. Ini ada faedah di sini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Qad yakshifuhu in syaa'a wa in syaa'a lam yakshifhu. Fahadhihi quyyidat bil masyiah. Di dalam ayat ini, dalam surat Al-An'am yang kita bahas, ayat yang ke-40, faedah yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, jadi diangkatnya, dikabulkannya doa mereka orang-orang kafir oleh Allah, ini tergantung pada masyiatullah, tergantung pada kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah menghendaki, Allah angkat bencana tersebut, Allah selamatkan mereka, Allah kabulkan doa mereka orang-orang kafir. Wa in syaa'a lam yakshifhu. Jika Allah tidak menghendaki, maka badai yang menenggelamkan mereka di tengah laut akan menimpa mereka, sehingga quyyidat bil masyiah, diikat dengan masyiatullah, kehendak Allah. Jika Allah berkehendak menyelamatkan mereka, mengabulkan doa mereka, maka mereka selamat. Jika tidak, maka mereka akan dibinasakan oleh Allah di tengah laut. Jadi quyyidat bil masyiah, diikat dengan kehendak Allah. Ketika yang berdoa itu orang-orang kafir. Karena dalam ayat yang lainnya, sebagaimana dinukil
pendapat pada sebagian ulama oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, qala ba'dul ulama hadhihi quyyidat bil masyiah wa ayatul baqarah utliqat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186 yang berbunyi, yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini mutlak. Doa kaum muslimin, doa orang-orang yang beriman mutlak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rinciannya sebagaimana kita antum bisa pelajari dari keterangan para ulama. Bisa jadi spontan Allah kabulkan, bisa jadi dalam waktu tertentu Allah kabulkan, bisa jadi nanti di yaumul akhir Allah berikan pengabulan doa seorang hamba yang beriman. Tapi secara mutlak doa orang-orang yang beriman, kaum muslimin secara umum, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengijabahi doa hamba-hambanya dari kaum muslimin, dari orang-orang yang beriman. Ini doanya kaum muslimin, doanya orang-orang yang beriman secara umum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun doanya orang-orang kafir quyyidat bil masyiah, sebagaimana dalam ayat yang mulia ini, diikat dengan masyiatullah, yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan kabulkan doa mereka orang-orang kafir. Allah selamatkan dari bencana besar yang akan membinasakan mereka. Misalnya mereka berada di tengah laut, akan tenggelam dengan badai ombak yang besar. Mereka orang-orang kafir mengikhlaskan doanya kepada Allah di saat itu. Bisa jadi Allah berkehendak untuk mengabulkan doa mereka dan menyelamatkan mereka. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kehendaknya tidak mengabulkan doa mereka orang-orang kafir dan membinasakan mereka orang-orang kafir. Ini faedah muhimmah ikhwatal iman rahimakumullah dari doa yang dipanjatkan oleh orang-orang kafir dengan doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam surat Al-An'am ini yang mengkhabarkan tentang doa mereka orang-orang kafir, dan sebagian ulama sebagaimana yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, mereka menjelaskan bahwa doanya kaum muslimin, doanya orang-orang yang beriman akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum dengan dalil idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan dalil-dalil yang menunjukkan perkara tersebut sebagaimana amalan salafun salih radhiyallahu taala anhum ajmain sangat jelas bagaimana mereka meminta sekecil apapun hajat kebutuhan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari dua pendapat tersebut Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah beliau menegaskan wa adharul qaulain ma qalahu ba'dul ulama anna ayat al-Baqarah mutlaqah. Di ayat dalam surat Al-Baqarah itu mutlak. Secara umum Allah mengabulkan doa kaum muslimin, orang-orang yang beriman, mutlak tanpa adanya qaid. Tanpa adanya qaid, ikatan sebagaimana doanya orang-orang kafir. Wa anna du'aul mu'min la yurad illa idza kana bi ithmin aw qati'ah. Jadi doa secara umum kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu tidak akan ditolak oleh Allah, akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, kecuali sebagaimana di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, illa idza kana bi ithmin aw qati'ah, kecuali doa yang mengandung kejahatan dosa dan doa qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Ini dua perkara kait yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Jadi doa jahat, doa yang mengandung kejahatan dosa kepada saudaranya itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang berdoa agar sahabatnya atau temannya ilmunya dihilangkan, pemahamannya, agamanya dihilangkan, kemudian dia berdoa untuk diberikan kepada dirinya. Ini doa yang mengandungi kejahatan dosa. Bahkan ad-da'i tersebut yang ya'zam, orang yang berdoa tersebut yang berdosa, dan tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga qati'atur rahim. Dalam hadis sangat jelas bahwa Rasulullah mengkhabarkan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Nasrullah as-salamata wal afiyah, karena tidak sedikit dari kaum muslimin antara bapak dengan anaknya, anak kakak dengan saudaranya, dengan adiknya dan seterusnya, mereka saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, dan sampai memutuskan tadi silaturahim dengan keluarganya. Kita bisa melihat sirah as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, seperti kisahnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, yang ibunya dalam keadaan kafir, sampai ibunya mengancam dengan tidak makan dan minum jika Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meninggalkan agama barunya, yakni Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilaksanakan ancaman tersebut oleh ibunya. Berhari-hari tidak makan dan minum, yang akhirnya menjadikan badan ibunya sakit. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas masih berbuat baik kepadanya, dan kalimat keluar dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal, "Lau kana laki nafs alaf nafs," sekiranya engkau wahai ibuku memiliki 1000 nyawa dan keluar satu persatu nyawa tersebut, "Ma taraktu dini hada bisyai," aku tidak akan meninggalkan agamaku ini, yakni Islam. Sehingga turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut yang menjelaskan dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Jadi tetap silaturahim meskipun keluarga kita dalam keadaan kafir sekalipun, silaturahim berbuat baik kepada kedua orang tua tetap dijalankan. Adapun paksaan untuk meninggalkan agama, fala tuti'huma, jangan engkau turuti, jangan engkau taati keduanya, kedua orang tua kita, jika seorang hamba diuji dengan ujian yang demikian. Jadi kembali kepada keterangan Syekh rahimahullah bahwa ayat dalam surat Al-An'am yang kita murajaah tafsir dari beliau menunjukkan kait, yakni ikatan doa dari doanya orang-orang kafir itu terikat dengan masyiatullah, terikat dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah berkehendak untuk mengabulkan doa mereka, maka Allah akan kabulkan, sebagaimana di saat genting yang akan membinasakan mereka. Jika Allah berkehendak tidak mengabulkan doa mereka, maka Allah akan binasakan, tidak kabulkan doa mereka di saat genting. Nah, ini berbeda dengan doanya orang-orang yang beriman, doanya kaum muslimin sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Ini dijelaskan oleh ba'dul ulama, ayat dalam surat Al-Baqarah mutlaqah,
doa umum kaum muslimin secara umum akan diijabahi oleh Allah kecuali dua hal sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya orang yang berdoa pada saudaranya yang mengandungi kejahatan dosa dan qati'atur rahim. Doa untuk memutuskan tali silaturahim. Ini faedah yang lainnya yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah yang menjelaskan kepada kita bagaimana keluasan ilmu beliau rahimahullah yang diakui oleh para ulama. Insyaallah taala kita melanjutkan murajaah tafsirul Quran pada pertemuan berikutnya. Biidznillah kita cukupkan dulu sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.